warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik, sehat semua? Sudah istirahat? Sudah. Sudah kenyang? Sudah. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa di sini? Adita. Boleh disiapkan, Dita? Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Dita. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diterima dan dapat dipahami oleh kalian semuanya ya. Oke, hari ini ada yang nggak berangkat? Ada. Tapi Ibu presensi terlebih dahulu. Nah, presensi hari ini juga berbeda dengan presensi yang kemarin. Karena kemarin pakai apa ya presensinya? Pakai gambar-gambar apa? Gajah. Iya, tes kepribadian ya. Nah, hari ini presensinya adalah sambung suku kata. Jadi contoh misal, ini kan presensi pertama Alsya ya. Nah, Alsya Aisyah. Oh maaf, Aisyah. Nah, Aisyah misal sebutkan satu kata bebas, misal sapu. Ya, sapu. Nanti Al-Mahira menyebutkan kata yang di depannya pu. Sapu, pu, berarti pulang. Selanjutnya langit kayak gitu. Paham? Paham. Inilah waktunya kalian berpikir secara cepat. Oke. Langsung ya. Aisyah, mana Aisyah? Sebutkan satu kata. Meja. Siap-siap ya. Setelah Aisyah siap aja nih. Al-Mahira? Jari. Oke. Andra? Rindu siapa sih? Oke, Anindita dunianya siapa nih? Asar nih kalau nggak ya aja nggak apa-apa ya. Yang depannya ya. Yakin. Oke. Azizah, kin apa? Kini nih ya. Kalista nih. Mana Kalista? Oke. Nila. Davin lah. Lapar. Udah jajan belum sih? Felicia? Parit. Felicia Parit. Oke. Vera. Itu oke, boleh. Vera ya. Tuh ya, Filipi tuh. Filipi mana Filipi? Tulung. Boleh bahasa Jawa juga boleh kok. Hanum, lung. Lunga. Oh, lunga ya. Oke. Kenzo, ngambil. Boleh. Mengambil ya, ngambil. Oke. Keila? Bila. Kayak bisa dipanggil ya, Bila. Oke, terus Hairera? Lahir. Kiandra? Ayo, Hiraukan. Oke. Asik. Itu siapa tadi? Kiandra ya? Latifah? Kantung. Siapa Latifah? Makaila? Tunggu. Oke. Marwan? Gugur. Apa? Gugur. Oke. Marwan, Mikaila? Oke. Guru.
Wah, oke. Muhammad Ziadul. Ziadul mana Ziadul? Oke. Rubah. Sip, langsung. Nararia. Bah. Bahlil. Bahlil. Siapa? Apa? Siapa itu tadi? Nararia. Bacin. Cin ya. Oke, boleh. Nathan. Cin. Cinta siapa nih Nathan nih? Navin. Tape. Oke. Raisya. P. Pelarian. Ya udah boleh. Pelarian. An ya. Rajendra An. Ya. Hewan. Oke. Salsabila. Jingga. Oke. Syafiq. Yes, gajah. Oke, Uma. Oh, sakit ya. Semoga Uma cepat sembuh. Wildan. Jahit. Oke. Wistara. Hit. Yes. Hitam. Terakhir Yumna. Taman. Oke. Tepuk tangan buat semuanya. Betul ya. Tadi melatih kalian supaya berpikir cepat dan menyambungkan sebuah kata. Nah, hari ini anak-anak kita akan kembali belajar tentang surat menyurat. Kemarin sudah belajar kan? Betul. Nah, kemarin ada yang masih ingat belajar apa aja tentang suratnya? Surat pribadi, surat resmi. Terus apa yang kita pelajarin? Kebahasaan, ciri-ciri, strukturnya. Coba, apa sih bedanya antara surat pribadi dan juga surat resmi? Bahasanya dan juga strukturnya. Contohnya apa sih yang ada di surat resmi tapi nggak ada di surat pribadi? Hop surat, pintar ya. Jadi itulah perbedaan antara surat pribadi dan juga surat resmi. Nah, kali ini kita nggak cuma belajar lagi tentang struktur, ciri, ataupun kebahasaan, tapi kita belajar mendalami nih surat tersebut. Kita akan belajar tentang gagasan yang ada di surat, kita belajar tentang arahannya, dan juga pesan yang terkandung di dalam surat. Dengan cara apa sih, Bu, kita belajarnya? Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi kita akan berturnamen kembali. Ya, kalian akan duduk secara berkelompok. Seperti kemarin, masih ingat kelompoknya? Masih. Jadi di sini ya, per kelompok kemarin masih ada yang belum tuntas, masih ada yang belum sampai 100 poin kan, betul? Nah, jadi hari ini seminimal-minimalnya per kelompok harus menyentuh 50 poin. Oke, setengahnya ya, minimal harus menyentuh 50 poin per kelompok. Ya, dapat dipahami? Dengan cara apa sih, Bu? Dengan cara seperti biasa, menjawab diskusi, menjawab pertanyaan, bertanya, dan juga ada tantangannya nih. Nanti kita bermain COC atau Class of Champion. Nanti ada tim mengingat, ada pembuktian, kayak gitu ya. Kalian berkompetisi. Tujuannya apa sih, Bu? Supaya kalian itu dapat paham nih antara gagasan, arahan, pesan di surat pribadi maupun surat resmi ya. Jadi untuk sekarang silakan kalian duduk berkelompok. Silakan ya. Duduk berkelompok. Iya. Noval sama Andra, silakan kalian bergabung dengan kelompok yang masih beranggotakan 3 orang. Tuh, Andra Sinindra, udah dikip sama siapa tuh? Noval sama siapa? Noval kemarin masih 3, siapa? Ayo, jangan terlalu lama. Kenapa, Mas? Ayo. Duduk di mana, Mbak? Kemarin?
Di mana? Kemarin di belakang. Udah diambil. Coba ya, maju lagi kelompoknya. Anin maju lagi. Maju duduk. Jangan lempar. Sama-sama duduknya kayak kemarin gimana? Boleh. Tapi kalau mau pindah juga nggak apa-apa. Fleksibel aja. Silakan. Yang masih kosong maju-maju lagi ya. Biar belakang juga temennya kebagian. Yuk. Ya belakang lagi. Belakang lagi nggak apa-apa. Enggak, nanti ibu lebih jeli kok pas kalian angkat tangan, nanti ibu melihat, insya Allah. Di sini aja, nggak usah pindah-pindah. Mana kelompoknya, Mas? Nenek. Iya. Duduk aja, Mbak. Kenapa? Kelompoknya di mana? Oh, di bawah kursinya boleh ke depan. Bawa kursinya. Ayo, Mas, Mbak. Sama siapa, Mbak? Yuk. Dibawa aja kursinya ke depan. Mau Ibu bantu? Oke. Apanya, Mas? Oke, sudah ya? Sudah mendapatkan tempat duduk semua? Aman ya? Cari posisi ternyaman kalian. Sudah ya di sini ya? Oke. Saatnya kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, ini di dalam surat yang pasti ada isinya. Ya kan? Ada isinya dan juga ada gagasannya, ada arahannya dan ada pesannya. Coba 20 poin dulu. Siapa yang mau menjelaskan tentang gagasan di dalam surat? Tipis-tipis dulu 20 poin untuk kelompok yang mau menjawab dan menjelaskan tentang gagasan. Silakan kelompok yang masih belum tuntas mungkin mau menjawab boleh sekali. Gagasan tuh kira-kira apa sih? Di dalam surat tuh gagasan maksudnya gimana sih? Gimana? Adakah yang mau menjawab? 20 poin? Gagasan atau pas? Hari ini mau menjawab? Oh enggak. Gagasan di dalam surat itu apa? Mau minum. Boleh. Gagasan dalam surat itu apa sih? Gagasan di dalam surat. Yuk. Ya, tadi ada yang mau berpendapat. Gagasan itu apa? Boleh, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah. Semua pendapat tuh benar. Nggak ada yang salah. Gagasan tuh menurut kamu apa sih? Apa? Apa kira-kira? Siapa namanya, Mas? Kiandra. Oke, Mas Kiandra. Apa nih gagasan dalam surat? Ya, Dita ada menjawab apa? Gagasan itu apa, Dit? Merupakan ide maupun pendapat yang diungkapkan dalam surat. Ide maupun pendapat yang diungkapkan di dalam surat. Oke, 20 poin. Jadi gagasan itu ya merupakan ide pokok di dalam sebuah surat. Contohnya misal ada surat berisi tentang rasa rindu, rasa kangen, atau misal kayak sekadar menginformasikan aja nih, ataupun hanya menanyakan sebuah kabar. Itulah sebuah ide pokok ataupun gagasan di dalam surat. Intinya garis besarnya apa sih yang disampaikan, apa sih tujuan suratnya, kayak gitu. Dapat dipahami? Paham. Oke, selanjutnya adalah arahan ya. Arahan itu merupakan sebuah petunjuk di dalam
surat. Petunjuk itu contohnya nih, contohnya di sini. Nah, ini contohnya petunjuknya adalah jangan lupa ya tetap semangat. Kan petunjuk itu, petunjuk untuk si penulisnya itu mengarahkan agar si penerimanya itu tetap semangat. Gitu, itu sebuah petunjuk. Kemudian yang terakhir ada pesan. Nah, pesan ini merupakan amanat yang ada di dalam surat gitu. Nah, langsung aja kita ke contohnya. Ini yang kayak kemarin ya, kalian udah pernah lihat. Nah, di sini gagasannya adalah Rani sebagai pengirim surat menyampaikan kerinduan. Rasa rindunya ditunjukkan dari mana sih, Bu? Dari isi nih, apa kabar? Sampai nih, rasanya sudah lama kita tidak berbagi cerita seperti dulu. Aku rindu tawa kita saat belajar. Itu kan menyampaikan sebuah rasa kerinduan. Kemudian selain rasa kerinduan juga ungkapan terima kasih kepada sahabatnya nih. Terima kasih ya sudah menjadi teman yang selalu mengerti, kayak gitu ya. Kemudian di sini ada arahan. Arahannya tadi yang sudah Ibu sampaikan untuk si Nadia itu supaya lebih semangat lagi, supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian ada pesan. Pesannya tuh di sini nih, semoga persahabatan kita tetap terjaga ya, gitu ya. Pesannya adalah berarti selalu menjaga persahabatan meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, gitu loh. Pesan itu kayak harapan si penulis kepada penerima tuh apa sih? Kayak gitu. Dapat dipahami? Coba tadi gagasan apa? Ide ya. Kemudian arahan? Petunjuk. Kemudian pesan? Amanah. Sip. Nah, anak-anak di dalam gagasan, arahan maupun pesan itu dapat dituliskan secara tersurat maupun tersirat. Ya, kalau tersurat itu berarti terpampang jelas di suratnya, ada tulisannya. Misal tadi ya, semoga kamu selalu sehat ya, itu kan tersurat. Berarti kan harapannya tuh si penerima selalu sehat kayak gitu. Kalau tersirat berarti kalian harus menafsirkan terlebih dahulu. Contohnya kayak gagasan tadi. Kan gagasan kan nggak ditulis secara langsung tema kerinduan, kan enggak. Kalian harus membaca dulu, kalian harus menafsirkan dulu. Oh, ini tentang kerinduan nih. Oh, ini tentang persahabatan nih. Itulah gagasan secara dapat dipahami? Oke. Untuk menyingkat waktu ya, ini kita langsung aja ayo main. Oke, nanti ada 9 kotak. Terserah kalian strateginya mau gimana. Ibu kasih kalian waktu selama 1 menit untuk menghafal tata letak dan juga tulisan maupun gambar yang ada di surat tersebut. Ya, 1 menit saja. Nanti kalian dituliskan di sini. Ibu bagi per kelompok, kalian tuliskan ya, sesuai dengan tata letaknya. Tiga kelompok tercepat akan mendapatkan langsung 50 poin. 50 poin. 3 kelompok setelahnya akan mendapatkan 30 poin dan kelompok terakhir akan mendapatkan 20 poin. Oke? Dapat dipahami? Coba perwakilan maju untuk mengambil LKPD-nya. Oke. Sama-sama. Iya, sama-sama. Sebelum masuk ke permainan, adakah yang ingin ditanyakan tentang materi tadi? Adakah hal-hal yang dibingungkan? Dapat poin. Adakah hal-hal yang dibingungkan? Atau masih kurang paham nih Bu maksudnya? Gitu, boleh banget tanya. Ibu kasih waktu. Boleh, mau tanya apa? Adakah yang mau bertanya? Atau sudah paham? Sudah paham. Sudah paham. Oh, Ustaz mau tanya, boleh? Oh, enggak. Paham ya? Sudah siap? Silakan dibagi strategi dulu boleh? Kayak Oke. Silakan bagi strateginya. Enaknya seperti apa? Harusnya bagaimana?
Iya, boleh. Kan nanti katanya ada kalimatnya. Itu harus sama persis atau enggak? Intinya aja nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sama persis, tapi kalaupun nggak bisa, intinya aja. Apa-apa, yang penting betul. Oke ya, tanpa berlama-lama lagi, Ibu langsung timer ya, nanti bunyi. Siap guys? 1, 2, 3. Gambar-gambarnya juga silakan dihafalkan. Jangan ditulis dulu ya. Jangan ditulis. Jangan ditulis. Kalau nggak kelihatan boleh maju? Boleh? Jangan ditulis dulu ya. Oke, Wis. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Langsung ditulis. Kalau sudah, konfirmasi ke Ibu akan mendapatkan 50 poin untuk 3 orang pertama. 3 kelompok pertama. Ini boleh nggak kalau misal pakai ini doang? Boleh. Apa-apa. Ini gambar. Boleh ditulis, boleh digambar, boleh. Gak harus bagus-bagus. Sebisanya aja. Kamu sini, kamu sini. Saya nggak apa-apa. Sudah selesai? Kelompok yang sudah selesai akan mendapatkan tantangan selanjutnya. Sudah? Oke, coba Ibu cek. Oke, sebentar. Oke. Sip, 50 poin. Silakan, ini dikerjakan langsung. Coba. Kertas ya. Ini kertas ya, kertas. Oke. Sip, 50 poin. Sebentar. Nih, silakan kalian langsung dikerjakan. Iya, langsung dikerjakan. Ayo, nanti ada tantangan selanjutnya supaya kalian mendapatkan LKPD selanjutnya. Saatnya pembuktian. Nanti kalau sudah mengerjakan LKPD 2, silakan disampaikan ya hasil analisisnya atau hasil diskusinya.
Sudah? Oke, 50 poin untuk kelompok kita. Ini, silakan dikerjakan. Oke, ini sudah 30 poin ya. Udah 3. Bahasanya ini benar. Sip. 30 poin karena udah 50 udah 3. Makasih ya. Ini silakan dikerjakan langsung. Seperti biasa. Sebentar, bahasa yang digunakan dalam satu channel Mas Pakon. Oke, arahan merupakan yes, pesan. Sip. 30 poin. Alhamdulillah. Ini nih. Silakan dikerjakan. Mas, ini Mas. Silakan langsung dikerjakan ya. Jadi di LKPD 2 sama seperti kemarin, ada surat yang sama. Jadi silakan kalian cepet-cepetan untuk membacakan hasil analisisnya. Langsung ditulis yang udah dapat LKPD 2, ditulis, dianalisis. Coba masih ada yang belum? Kak, Ya, ini kan Ibu. Iya, Bu. pakai kalimat langsung atau tidak langsung? Sesuai dengan suratnya. Ini aja kan? Iya, Tuh, sesuai. Udah, oke. Ibu ya. Bahasa yang digunakan dalam surat resmi adalah bahasa aku betul. Iya. Oke, sip. 30 poin. Makasih. Ini langsung dikerjakan. Oke, masih ada 3 kelompok yang belum mengumpulkan LKPD 1. Hati-hati. Sobek ya? Gak apa-apa. Gak harus sesuai, yang penting intinya aja. Intinya kan sudah amat jangan Oke. Aku tahu tapi nggak bisa jelasin. Gak apa-apa, coba. Oke, bahasa digunakan surat resmi betul. Makna surat betul. Surat begini surat resmi betul. Arahan merupakan jelek banget yang udah. pesan surat adalah. Oke, sip 20 poin. Terima kasih. Silakan dikerjakan. Cepet ya. Barangkali ya, harus cepat. Bebas. Ditulis aja nama kelompoknya. Kemarin nulisnya kelompoknya apa? Kalau nggak ditulis nama anggotanya aja. Sudah selesai? Sudah. Oke. Teman-teman, kelompoknya Dita sudah selesai. Coba dibacakan suratnya, barangkali ada yang sama. Suratnya dengan kelompok lain. Surat apa? Jadi baca nggak yang ininya? Ini surat resmi ini aja. Tentang surat resmi dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Adakah yang mendapatkan surat yang sama? Belum ada. Badan Eksekutif Mahasiswa. Surat resmi. Ya. Habis ini. Iya. Oke. Oke, sama? Berarti kelompok ini lebih dulu ya. Barangkali kamu mau bertanya ataupun menyanggah, boleh banget. Nanti dapat 40 poin. Kalau bertanya. Kita yang udah menjawab juga 40 poin. Nah, untuk membaca hasil analisisnya, tidak boleh dibaca oleh satu orang yang sama. Harus bergantian. Oke? Silakan berdiri. Surat yang didapatkan oleh kelompok kita adalah surat Surat Badan Eksekutif Mahasiswa 2026 Universitas Jenderal Sudirman.
Surat resmi atau surat pribadi? Surat resmi. Surat resmi. Silakan dibacakan soal dan jawaban. Apa gagasan pikiran dan pandangan yang terdapat dalam surat tersebut menyampaikan tentang surat undangan terkait kegiatan tingkat lembaga mahasiswa fakultas. Oke. Kemudian yang kedua, langsung pertanyaannya. Bagaimana arahan yang terdapat di dalam surat tersebut Arahannya apa? untuk mengikuti kegiatan tingkat lembaga mahasiswa? Untuk mengikuti lingkar lembaga. Oke. Untuk menghadiri acara tersebut. Baik, terus yang terakhir. Apa kesimpulan dari isi surat tersebut? Undangan kegiatan tingkat lembaga mahasiswa fakultas. Oke, tepuk tangan buat kelompok kita. Oke, mau bertanya? Ini yang bertanya dulu, adakah yang mau bertanya atau menyangga atau sekadar bertanya secara simpel juga boleh, 40 poin. Kelompok yang sama undangannya, apakah jawabannya sama juga? Mas di belakang, sama nggak jawabannya tadi? Sama, ada yang mau ditanyakan? Gak merhatiin ya. Oke, nggak apa-apa. Iya ya, iya. Oke, 50 poin untuk kelompok kita. Betul ya. Jadi di surat resmi itu juga ada pesan dan arahan. Kalian harus jeli dalam membaca surat resmi ataupun pribadi tersebut. Boleh kelompok Hanin selanjutnya? Kelompok Hanin dulu ya. Dibacakan suratnya. Ini masih ada kelompok yang belum ya LKPD 1. Oke. Sudah selesai? Suratnya dibacain. Tentang apa dulu? Coba kalimat pertamanya. Ya, ini dari siapa? Iya, untuk Dari Lia untuk Sarah. Iya. Dari situ. Dibacain. Ini adalah surat pribadi dari ini untuk ini. Oke, teman-teman harap disimak. Ya, ada yang mengerjakan, ada yang menyimak. Barangkali suratnya sama dan bertanya boleh atau menyanggah. Ini adalah surat pribadi dari Lia untuk sahabatnya Tara. Nah, ada yang sama? Oke, siap-siap ya. Barangkali ada yang beda, boleh bertanya, boleh menyanggah. 40 poin. Purwokerto 10 Mei 2026. Hai Tara, apa kabar? Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Aku kangen sekali dengan suasana belajar bersama kita dulu di kelas. Oh ya, aku ingin bercerita. Sekarang aku sedang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menulis. Awalnya aku ragu, tapi ternyata seru sekali. Aku jadi belajar membuat cerita pendek yang puisi. Guruku juga sangat mendukung kami untuk berani mencoba. Ngomong-ngomong, kamu juga pernah bilang ingin mencoba menulis kan? Coba deh mulai dari hal sederhana, seperti menulis pengalaman sehari-hari. Aku yakin kamu pasti bisa. Semoga kita bisa bertemu lagi dan berbagi cerita seperti dulu. Salam hangat, Lia. Oke. Hasil analisisnya, hasil diskusinya silakan dibacakan. Bergantian ya. Boleh berdiri? Dibaca berdiri. Apa gagasan, pikiran, dan pandangan yang terdapat dalam surat tersebut? Oke, apa? Rasa rindu pada sahabatnya Tara. Rasa rindu pada sahabatnya Tara. Hanya rindu? Atau ada lagi? Oke, nggak apa-apa. Barangkali dari kelompok lain ada berbeda, boleh disanggah, boleh bertanya, atau boleh menambahkan. Selanjutnya. Bagaimana arahan yang terdapat di dalam surat tersebut? Coba deh mulai dari yang sederhana seperti menulis pengalaman sendiri. Oke. Mencoba menulis sederhana dimulai dari pengalaman sehari-hari. Apakah yang terkandung dalam surat tersebut? Pesannya yaitu semoga kita bisa bertemu lagi. Semoga kita bisa bertemu lagi. Oke, itu pesannya. Kesimpulannya adalah dari surat pribadi tersebut, dia menyampaikan rasa rindunya, serta Lia juga menitipkan pesan-pesan dan cerita Lia dalam suratnya yang akan dikirimkan kepada Tara. Oke, itu simpulannya. Adakah kelompok lainnya menyanggah ataupun ada tambahan? Boleh? Tadi gagasannya berbeda atau sama? Atau ada tambahan lagi?
Beda. Boleh disampaikan? Berdiri boleh, Mas? Ya. Menyampaikan rasa kangen saat belajar bersama. Menyampaikan rasa rindu juga, tapi ada tambahannya saat belajar bersama. Lebih jelas ya. Yang lainnya ada berbeda lagi atau ada yang sama? Bagaimana kalau yang kedua, bagaimana arahnya terdapat dari dalam surat tersebut? Apa? Arahnya coba deh mulai dari hal sederhana seperti menulis. Iya, berarti sama ya. Pesannya sama nggak? Semoga kita bisa bertemu lagi. Oke, betul. Simpulannya lebih singkat ya. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Sip. Nih, 40 poin. Oke, ada lagi? Oh ya ini ya, Mas. Siapa dulu nih? Coba. Coba balapan. Balapan lagi kayak kemarin ya. Mau juga? Udah selesai? Boleh, kita dulu. Udah sini. Yang mana ya tadi? Oke. Gak apa-apa, yang intinya aja. Terima kasih ya. Oke ya. Gak apa-apa. Santai. Nih, coba ya. Barangkali beda kan nggak tahu. Satu, dua, tiga. Ini dulu. Telat. Karena 3 baru angkat tangan ya. Jangan sebelumnya. Coba suratnya barangkali beda. Coba suratnya tentang apa? Surat pribadi. Surat pribadi dari siapa? Dika. Untuk? Dari Raka ke Dika. Dari Raka untuk Dika. Surat pribadinya sama nggak Mas, Mbak? Surat pribadi atau surat resmi kalian? Surat resmi. Berarti berbeda. Oke, silakan dibacakan. Halo Dika, bagaimana kabarmu? Semoga kamu dan keluargamu selalu dalam keadaan baik. Aku dengar kamu sudah mempersiapkan lomba pidato ya. Wah, keren sekali. Aku bangga padamu. Pasti kamu sudah benar-benar sungguh-sungguh. Aku hanya ingin mengingatkan jangan lupa untuk berlatih secara rutin dan percaya diri saat tampil. Selain itu, usahakan untuk memahami isi pidato, bukan hanya menghafalnya. Semoga kamu bisa memberikan yang terbaik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Semangat terus ya. Oke. Adakah yang mendapatkan surat pribadi dari Raka untuk Dika? Coba hasil analisisnya didengarkan, barangkali ada yang berbeda atau ada yang mau ditanyakan? Boleh banget, boleh banget. Coba, yuk dibacakan hasil analisisnya. Apa gagasan pikiran dan pandangan yang terdapat dalam surat tersebut? Gagasan, aku dengar kamu sedang mempersiapkan lomba pidato ya. Wah, keren sekali. Aku bangga padamu. Pasti kamu sudah berlatih dengan sungguh-sungguh. Oke, itu gagasannya. Oke, kemudian yang kedua, silakan. Bagaimana arahan yang terdapat di dalam surat tersebut? Boleh lebih keras lagi Mbak, biar dengar temannya. Bagaimana arahan yang terdapat di dalam surat tersebut? Apa arahannya? Jangan lupa untuk berlatih secara rutin dan percaya diri saat tampil. Selain itu, usahakan untuk memahami isi pidato, bukan hanya menghafalkannya. Oke. Kemudian yang ketiga, pesan? Apa yang terkandung dalam surat tersebut? Apa pesannya? Semangat, kamu bisa memberikan yang terbaik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Pesannya semangat ya, semangat. Oke. Apa kesimpulan dari isi surat tersebut? Apa? Surat ini berisi tentang dukungan kepada sahabat Raka yang Oke, hanya itu? Dari kelompoknya Wistara adakah tambahan atau yang berbeda? Gagasannya berbeda kah? Tadi gagasannya panjang banget loh itu loh. Gagasannya sama. Berbeda kan? Coba disampaikan gagasannya apa? Kelompoknya Wistara. Apa? Sudahkah atau belum? Oh, baru diisi. Oke. Oke, ada lagi yang mau? Boleh. Baca. yang terhormat pengurus OSIS SMA Negeri 9 Yogyakarta Jalan Sagan 1 Yogyakarta. Dengan hormat, dalam rangka memperingati HUT SMA Negeri 9 Yogyakarta yang ke-62, OSIS SMA Negeri 9 Yogyakarta akan mengadakan bakti sosial. Sehubungan dengan kegiatan tersebut,
kami mengharapkan kehadiran teman-teman dalam rapat persiapan bakti sosial yang akan diadakan pada hari tanggal Jumat 29 Agustus 2014 pukul 13 sampai dengan 16. Oke. Tempat ruang Alfa SMA Negeri 9 Yogyakarta. Demikian surat undangan ini. Atas kehadiran teman-teman kami ucapkan terima kasih. Oke, hasil analisisnya silakan dibacakan. Adakah yang sama? Yang surat undangan resmi? Oke, silakan ya diperhatikan hasil analisisnya. Soalnya dibacakan boleh. Gagasan? Apa gagasan, pikiran, dan pandangan yang terdapat dalam surat tersebut? Apa gagasannya? Kelompok lain juga boleh bertanya atau menyanggah ya. Memperingati HUT SMP apa? SMA Oh, SMA. SMA Negeri 9 Yogyakarta yang ke-62. Oke, memperingati hari ulang tahun berarti ya. Oke, kemudian yang kedua. Bagaimana arahannya terdapat di dalam surat tersebut untuk menghadiri undangan rapat. Kemudian yang ketiga, Pesan apakah yang terkandung dalam surat tersebut? pesan apa? Kami mengharapkan kehadiran teman-teman dalam rapat persiapan bakti sosial yang akan diadakan. Oke, yang terakhir simpulan. Akan mengadakan bakti sosial. Oke, tepuk tangan buat semuanya boleh? Nah, ini kan kalian sudah mencoba ya menganalisis sebuah surat. Adakah yang merasa kesulitan? Boleh bertanya, biar nanti kalian pas UAS atau ASLM kalian nggak bingung loh. Ada loh, nanti keluar loh. Adakah yang mau bertanya, gimana sih Bu cara cari gagasannya, atau gimana sih Bu cara cari arahannya gitu? Atau adakah tips Bu buat cari arahan atau petunjuk atau pesan gitu? Ada yang mau bertanya? Kenapa? Kalau cara mencari gagasan, tipsnya adalah dibaca semua dulu, ya. Terus kalian cari tahu tentang apa sih? Kalau misal undangan nih, misal gagasannya berarti acara apa itu? Undangan resmi. Ya, misal acara tadi hari ulang tahun, betul. Atau enggak misal ada acara yang kemarin ada Ibu tampilkan surat undangan Basora, berarti kegiatan Basora. Kayak gitu, undangan kegiatan Basora. Cukup sampai situ aja kalau gagasan. Gak perlu panjang-panjang. Iya, intinya aja gitu. Kemudian kalau mencari petunjuk kan sudah jelas. Biasanya ditulis secara tersurat ya, bukan tersirat. Jadi lebih jelas dan lebih langsung ditemuin gitu. Kalau pesan biasanya juga ada yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi ada yang tertulis dan juga ada yang harus tidak tertulis atau yang harus dibaca dulu baru dimaknai, ditafsirkan seperti itu. Dapat dipahami ya? Berarti nggak bingung nih, udah yakin? Oke, tadi siapa yang dapat surat resmi? Surat resmi coba mau pinjam? Ininya. Iya. Kalau kesimpulannya gimana, Bu? Kalau kesimpulan berarti ditulis semuanya. Kayak misal undangannya ditulis pada hari apa, terus juga tentang apa aja, dimulai dari pertama disimpulkan. Intinya apa sih, disuruh ngapain sih, ada acara apa sih, kayak gitu. Nah, kemarin kan kalian mengerjakan asesmen, betul? Betul. Masih banyak yang belum paham tentang penutup surat resmi dan juga salam penutup. Penutup itu ya, yang ini, yang demikian saya ucapkan terima kasih bla 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 itu penutup. Tapi kalau salam penutup dalam surat resmi itu yang ini, hormat kami. Paham? Kalau yang demikian bukan salam penutup ya, tapi cuma penutup. Kalau salam penutup apa? Hormat kami. Oke, paham ya? Sekarang karena tadi Ibu tanya nggak ada yang mau bertanya. Sekarang Ibu mau tes pemahaman kalian secara individu. Karena tadi kan kelompok nih. Barangkali ada yang
ya nggak mengerjakan gitu ya. Ini secara individu, silakan kalian dikerjakan. Oke, ke belakang nih. Minta tolong ya. Terima kasih. Sudah belum? Kurang? Kurang 2. Makasih ya. Kerjaan. Masih kurang? Oke, sebentar. Sudah? Atau masih kurang? Udah, oke. Belakang ya mas, minta tolong. Ke belakang. Sudah? Iya? Kurang 1. Makasih. Iya. Sudah? Kurang, hei, kurang. Udah, itu 1 punya Uma. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Kalau ada yang ditanyakan boleh bertanya. Iya? Boleh. Boleh, boleh. Kenapa? Bu, ini kan arahannya ini ya. Kalau misal menurut aku arah ini berarti ini harus tulis semua. Betul. Ditulis semua. Kalau enggak, ini aja. Ditulis secara singkat. Kayak misal menghadiri apa acaranya, pada pukul, hari, gitu aja nggak apa-apa. Sudah selesai? Oke, oke. Santai-santai. Iya? Instansi itu lebih kayak perusahaan. Instansi, tempat. Kalau lembaga itu kayak misal lembaga DPR, kayak gitu loh. Lebih ke kayak organisasi-organisasi besar yang ada di Indonesia ataupun di masyarakat juga bisa. Gitu. Instansi, betul. Karena tempat. Instansi itu lebih ke tempat aja. Kalau lembaga itu lebih ke organisasi kayak gitu. Paham ya? Oke, sama-sama.
Sudah selesai? Belum. Oke, nggak apa-apa. Kalian dikerjakan nanti aja nggak apa-apa, ya. Kita lanjut ke kegiatan pembelajaran selanjutnya, yaitu kita sudah masuk ke akhir pembelajaran, masuk ke refleksi. Kemarin refleksinya pakai apa ya? Ada yang masih ingat? Pakai Padlet. Yang di digital bukan kemarin? Iya ya digital. Sekarang kalian silakan menuliskan refleksi. Bisa kalian tuliskan apa sih hal-hal yang kalian bingungi di pelajaran ini, atau hal-hal yang kalian dapatkan, atau mungkin evaluasi pembelajaran hari ini biar pembelajaran kedepannya lebih baik lagi, seperti itu. Silakan kalian tulis. Nanti kalian hasilnya ditempelkan di papan tulis. Dapat dipahami? Iya, oke, ke belakang. Terima kasih. Ada dua. Sudah. Sudah aman? Sudah? Sudah. Belakang, boleh? Ini? Ada lagi? Sudah? Satu. Nih, ada. Oke, silakan ditulis. Kalau sudah boleh ke depan dan ditempelkan di papan tulis. Boleh, apapun itu, silakan dituliskan yang ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Iya, atau evaluasi juga boleh. Pesan atau makan? Iya. Nggak merhatiin ya, Mas? Tadi masih ngecain. Oh, tadi masih ngecain. Apa? Nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu. Boleh atau enggak? Kamu ada kesulitan nggak? Ditulis aja. Yang sudah, nggak apa-apa, langsung ditempelin aja, nggak usah nunggu temen. Boleh. Nin, sudah, Nin? Belum. Oh, belum beneran atau pura-pura belum? Nanti aja. Kenapa? Nunggu Azizah. Kalau kelas 9 ntar dibaca gitu. Oh iyalah, langsung aku baca. Enggak. Kenapa? Boleh makan. Kenapa? Makanan sekalian kalau pesan atau makan dulu. Makna. Oh, mak. Makannya. Kata ini makan dulu. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Oke, silakan langsung ditempelkan saja, anak-anak. Boleh langsung? Iya. Iya. Yuk, langsung ditempelkan. Woi. Santai, Mas. Jangan terlalu tinggi. Ikutin Kian aku. Oke.
langsung ditempelkan ya. Ayo Nin. Ya Allah kenapa disensor? Nggak apa-apa Nin. Astagfirullah. Kenapa Nin? Ayo langsung ditempelkan. Yang sudah menempelkan boleh duduk. Bebas ditempelkan. Sini. Oke, nggak boleh iseng mas. Jangan jangan. Bisa tulis. Iya tulis nggak apa-apa. Makasih ya. Terima kasih. Terus pelan-pelan mas. Pelan-pelan ya. Duduk yang sudah duduk. Oke, makasih ya mas. Makasih ya. Oke, yang sudah boleh duduk ya. Duduknya di mana ya mas? Duduk dulu boleh? Makasih ya. Gak apa-apa, nanti ibu ambil. Oke. Sudah? Terima kasih Azizah. Ata. Oke, terima kasih Ata. Oke, sudah semua ya? Sudah. Nah, belum, nggak apa-apa. Nyusul aja nggak apa-apa. Ya mau nulis makanan yang tadi? Oh enggak. Oke. Kenapa Mbak? Oke, minta maaf. Coba lagi, barangkali kurang. Harus dilihat oleh semua teman. Coba. Maaf ya, Vin. Udah. Dimaafin nggak, Filipin? Dimaafin. Oke. Minta perhatiannya ya. Oke, Filipin mau nempelin dulu boleh. Terima kasih ya, Filipin. Oke. Adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita belajar apa saja? Boleh? Siapa? Oh. Iseng ya. Boleh yuk. Yuk, langsung angkat tangan. Kita mau menyimpulkan? Ini kita belajar masih terkait materi surat resmi dan surat pribadi. Jadi kita juga belajar tentang gagasan, pikiran, kemudian ada arahan dan pesan dan juga kesimpulan. Kita juga mempelajari makna tersurat dan tersirat dan mengerjakan soal. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Dita boleh? Yeay, oke. Itulah ya pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapat diaplikasikan ya, bermanfaat buat kalian ke depannya ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga kalian selalu semangat, sehat, dan sukses. Oke ya. Terima kasih Ibu sampaikan. Terima kasih ya karena sudah belajar dengan baik. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima